Kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin. Saya dari kelas 4H reguler malam TI Uniska Banjarmasin. Kali ini saya akan menjelaskan dan menyimpulkan dari pelajaran saya tentang PHP. Oke, yang pertama kali kita membuka Laragon. Run as Laragon. Kalian bisa downloadnya di Google. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menyalakan Apache Mescali. Kita bisa menggunakan Laragon, bisa menggunakan SEM, tapi saya kali ini akan menggunakan Laragon. Oke, kita akan membuka browser kita. Pertama-tama, kalau kita ingin masuk ke localhost Laragon, sama seperti SEM, ketik ke caps lock, localhost, nama folder. Kita pertama-tama bikin folder di disk PC, klik local disk C, klik Laragon. Kalau kalian pakai SEM, di sini ada SEM. Saya pakai 2. Lalu kita klik Laragon, klik bagian folder www. Lalu kalian bikin, ya terserah kalian bikin folder namanya apa. Kalau saya sudah bikin folder namanya belajar, dan ini file-file yang akan kita jelaskan di video kali ini. Oke, masuk ke browser lagi. Localhost tadi kita di belajar slash, misalkan index dot php. Karena apa ada ini yang muncul? Karena saya sudah membuat index HTML di dalam folder belajar. Jadi kalau PHP itu pertama kali yang dicari atau yang dibacanya adalah indeks. Misalnya kita tidak pakai indeks, kita hapus indeksnya, lalu kita enter. Kita tetap cari indeks. Ini indeks. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya biar gampang melihat codingannya. Kita tutup semua. Pertama kita akan mempelajari gimana caranya menampilkan hello world. Saya ingin belajar PHP. Gimana caranya kita menampilin di browser. Ini kita klik pengenalan PHP. Nah, gimana caranya kita menampilkan ini di sebuah browser milik Anda? Oke, caranya pertama kali kita adalah ini, kita hapus aja. Kita ulangi. Klik PHP
kita ketik echo ketik 2, misalkan hello world, saya ingin belajar PHP. Ctrl S, kita lihat di sini. Nah, dia akan tampil di sini. Fungsinya echo ini menampilkan di sini. Kalau kita tidak tampilkan echo-nya gimana? Karena echo itu adalah alat sebuah untuk menampilkan alat sebuah menampilkan ini di browser kita. Oke, kita beri codingan HTML A2 misalkan, kita copy aja, kita masukkan dalam sini, kita save. Oke, dia akan tebal. Oke, sekiranya kita bisa memahami fungsi dari echo ini dulu dalam tahap perkenalan. Kita bisa juga mengubah HTML ke PHP. Berarti kita PHP ini seperti HTML, tapi kita mengubahnya ke dalam PHP. Jadi kita dapat memasukkan codingan seperti PHP. Tujuan utama dari pembelajaran ini, kita mempelajari itu gimana mengubah HTML ke PHP. Caranya, oke, agar kita tidak lelah lagi membuat ini, kita copy aja. Kita copy, lalu kita Ctrl A, nah terus ini misalkan ini kita mulai awal, misalkan index.php. Oke, sudah. Lalu kita ketik HTML, kita pilih HTML5, kita klik sini, kita tulis belajar PHP. Oke, untuk body tadi kita paste aja. Kalian bisa mengikuti punya saya. Lalu kita save, lalu kita hapus ini, kita enter. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kita klik ini, kita klik ini. Udah. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang variabel. Oke, kali ini kita akan bahas tentang, kita ubah di sini variabel, bahas tentang variabel. Oke, pertama kali kita buat HTML seperti tadi, lalu kita ubah title ya menjadi variabel, body-nya, lalu kita isi body dengan H2 variabel belajar variabel HR ini adalah garis tengah. Terus P, masukin dalamnya konteks PHP, kita isiin variabel nama, variabel semester, variabel nilai. Misalkan variabel nama adalah nama saya Muhammad Jamaluddin, semester C4, nilai 7.8. Lalu kita akan menampilkan ini ke dalam browser. Kita sudah belajar tadi cara menampilkan sebuah
variabel ke dalam browser menggunakan echo. Nama ketik 2 nama kamu, terus titik variabel nama, koma, titik 2 lagi Anda sedang di semester, variabel semester sesuai ini semester, lalu variabel semester, dan ini nilai akan sesuai dengan variabel nilai. Lalu akhiri dengan titik 2 titik koma, lalu kita save, lalu kita refresh. Kalau kita ingin menambahkan npm, kita buat npm, variabel npm sama dengan 20 100 misalkan ini npm saya. Echo nama kamu, Anda sedang di nama kamu, dan kita buat sini dan npm kamu titik string npm, lalu ini kita kasih oke. Kita Ctrl S, kita lihat apa perubahannya, apa tidak bisa ini. Kita lihat errornya di mana. Kenapa tidak ada spasinya? Kita klik sini spasi. Press, sudah. Nama kamu menurut penyidik dan npm kamu. Oke, sekian pelajaran tentang variabel string sebagai variabel. Oke, selanjutnya udah berapa menit nih? Selanjutnya operator ini menyangkut dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan increment dan decrement. Oke, yang pertama kita buat dulu seperti biasa HTML nya. Setelah HTML kita buat variabelnya, variabel A, variabel B, variabel hasil, lalu kita buat codingnya seperti ini. hasil variabel hasil sama dengan variabel A ditambah variabel B, terus kita tampilin di browser. Echo, kita hasil dari penjumlahan variabel A dan tambah variabel B adalah variabel hasil, terus tik koma, lalu save. sekiranya begini hasilnya. Belajar operator penjumlahan, hasil dari penjualan 5 tambah 7 adalah 12. Terus lanjut, kita copy aja yang ini, lalu kita ubah ini misalnya pengurangan, kita ubah jadi kurang, lalu kita echo lagi dan kita ubah jadi penjumlahan, kita ubah jadi pengurangan. Variabel A dikurang variabel B adalah titik, variabel hasil kita break, lalu kita tutup dengan titik koma. Seperti itu. Selanjutnya perkalian juga begitu, hasil sama dengan variabel A dikali variabel B. Hasil dari perkalian adalah variabel A dikali variabel B, lalu kita hasilkan. Seperti juga pembagian, variabel hasil variabel A dibagi variabel B, kalau di programan bagi itu adalah slash.
Lalu kita echo lagi hasil dari pembagian variabel A bagi variabel B adalah hasil. Kenapa ini jadi beda dari yang lain? Ini kita misalnya kita hapus ini, kita hapus, kita samain dengan yang di atas. Kita lepas. Nah, ini gimana caranya membuat hasil 0 di 0 titik di belakang, 2 titik di belakang. Gimana caranya membuat hasilnya seperti itu biar enggak banyak seperti ini, seperti di kalkulator. Caranya seperti tadi, kita pilih number format, lalu kita save. Dan seperti tadi. Nah, ini hasilnya jadi begini. Oke, selanjutnya adalah modulus. Modulus adalah hasil sama dengan variabel persen dengan variabel B. Hasil dari modulus variabel A mod variabel B adalah kita hasilkan seperti biasa, kita akhiri dengan titik koma. Kita refresh. Hasil dari modulus 5 mod 7 adalah 5. Oke, selanjutnya adalah increment. Kita menggunakan for echo. HR ini adalah garis setiap ini. Tulis increment for variable i sama dengan 1, variable i kurang dari 5, variable i plus. Kita tampilkan echo br variable i. Br adalah break. Hasilnya akan seperti ini increment. Kalau increment dari 1 sampai 5, karena kita mengisinya sampai 5, kalau kita ubah jadi 10 dia akan sampai 10. Kalau decrement sebaliknya, decrement variable i sama dengan 10, variable i lebih dari 0, variable i minus 2, echo br si. Lalu gini hasil, dia akan menghitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Misalkan dari 20 kita ganti ini jadi 20, hitung jadi 20, 19, 18, 19. Itulah penjelasan dari sistem operator PHP. Lanjut, kita akan membahas dengan percabangan. Percabangan if.php. Kita bikin PHP dokumennya, variabel hari Rabu, lalu kita isi dengan if karena kita menggunakan percabangan if, jadi kita menggunakan if variabel hari sama dengan Rabu, tampilkan echo ini Rabu kuliah
masuk pukul 7.40. Dan kita tampilkan ya, ini hari Rabu, kuliah masuk pukul 7.40. Lalu kenapa ada ini else if? Karena ini adalah percabangan satu kali. Kalau percabangan dua kali jadi begini, ada tambahkan if di belakang s. Jadi else if variabel hari dengan Selasa. Eco ini adalah hari Selasa, kuliah libur. Karena ada dua percabangan. Ini kan percabangan pertama, ini hari Rabu, kuliah masuk 7.40. Lalu percabangan kedua adalah ini adalah hari Selasa, kuliah libur. Percabangan ketiga ini adalah hari Kamis. Lalu kalau kita memasukkan hari Kamis atau hari Selasa atau Rabu, dia akan terbaca di sini. Kalau kita misalkan masukkan hari Minggu, dia akan hari tidak terdaftar, karena di sini dia akan bacanya ke sini, maaf, hari tidak terdaftar. Oke, itu adalah penjelasan dari if. Percabangan if, lalu kita akan bahas selanjutnya percabangan switch case. Pertama kita buat PHP, kalau kita buat variabelnya nilai 70 misalkan, switch, karena kita memakai switch jadi kita membutuhkan switch, nilai, variabel nilai case 80, lalu kita nilai A. Kalau 80 ini adalah nilainya A, terus break, terus case lagi 70, kita echo lagi nilainya B, terus lagi seperti itu, case 50, kita echo lagi nilai adalah C. Break, defaultnya kalau tidak ada terdapat nilai di sini, bisa kita masukkan 60, karena tidak ada di sini, dia akan baca sini nilai tidak terdaftar. Misalkan kita buat 60, nilai tidak terdaftar. 80, nilai adalah A, seperti itu. Perbedaannya switch dengan if, percabangan switch dan if, kalau switch ini nilainya kita sudah tahu nih, kita sudah tahu nilainya 70, 50. Bedanya dengan if ada tanda ini, misalnya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kalau nya switch case tidak bisa seperti itu, misalnya sama dengan atau kurang dari sama dengan, dia akan error karena dia sudah ada, karena typical switch ini dia sudah ada nilainya. Kalau if kita bisa menggunakan misalkan kurang dari atau sama dengan, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, itu perbedaannya. Oke, lanjut kita ke perulangan.
perulangan biasa kita bikin PHP, lalu kita bikin for, karena perulangan ini menggunakan for. Variable i sama dengan 0, variable i kurang dari sama dengan 100, variable i adalah plus plus. Echo ditampilkan browser ini adalah perulangan ke variable i, lalu kita bold tulisan variable i nya, lalu kita break. Seperti ini hasil. Oke, lanjut ke perulangan while. Kalau perulangan while, variable x, oke, bikin variable x sama dengan 1. While, karena kita menggunakan perulangan while, kita akan menggunakan while. Variable x kurang dari sama dengan 10, lalu kita akan tampilkan perulangan ke variable x, lalu kita break. Variable x plus plus. Ini bedanya while dengan perulangan for. Kalau for kita masukkan variable yang ke dalam ini sini semua. Kalau nya while kita bikin di sini variable-nya, lalu kita tampilkan, lalu dia mengulang. Oke, seperti apa hasilnya? Perulangan while, nah dia seperti ini. Misalkan 20, nah dia akan sampai 20. Misalkan misalkan 1, misalnya kita kurang dari sama dengan, misalnya kita bikin minus 1, dia akan tidak ada, karena dia diperintahkan langsung dicetak while variable x kurang dari sama dengan 10 dicetak langsung oleh echo dan diulang oleh ini. Kenapa dia kalau minus 1 tidak ada? Karena dia langsung dicetak di sini. Kalau dual, dia variable x sama dengan 1 do, karena dia pakai dual, pakai do, terus dicetak di sini, dicetak. Karena dia mencetak duluan, dia hasilnya tidak akan pernah, kalau kita kasih minus, dia hasilnya akan tetap 1. Itu bedanya dengan while, karena while ini dicetak karena variabelnya ada di atas, lalu dicetak oleh echo, tampilkan di browser. Jadi hasilnya itu kalau minus 1, kalau kurang dari sama dengan minus 1, dia akan 0 atau tidak ada, kosong. Beda dengan dual. Kalau dual ini 1 karena variabelnya di bawah, variabel x sama dengan 1 do echo perulangannya ke x1 ke x, lalu
perintah di bawah, ulang, increment while variable x kurang dari sama dengan 10. Kita coba -1. Nah, dia akan tetap 1 karena dia variabel di bawah. Gitu. Oke. Sekian dari saya penjelasan tentang PHP. Maaf kalau banyak salah kata dan banyak salah